Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Apa kabar kalian semua? Mimin doakan kalian beserta keluarga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, Mimin ada sebuah cerita yang berjudul Santet untuk Sang Pelakor. Cerita ini ditulis oleh Kak Sari-Sari. Buat kalian yang ingin membaca secara langsung tulisan dari Kak Sari, kalian boleh langsung saja kunjungi Facebooknya. Dan linknya Mimin sudah taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa ya, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini. Dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Ani. Aku ibu muda yang sudah menikah sekitar 5 tahun. Aku memiliki bayi yang baru berusia 5 bulan. Namanya Ardi. Selama ini aku hidup bahagia bersama suamiku, Andi namanya. Dia bekerja di perusahaan tambang sebagai manajer di sana. Banyak teman-temanku yang mengingatkanku agar berhati-hati dengan pelakor yang sedang merajalela. Tapi aku percaya dengan suamiku. Dia baik dan sayang padaku. Ani, kamu harus berhati-hati. Sekarang lagi musim pelakor. Jangan sampai kamu mengalami hal yang sama dengan yang aku alami, ujar Susan sahabatku. Iya Susan, makasih ya atas nasihatnya. Makasih atas nasihatnya. Ngomong-ngomong, gimana kalau hari Minggu nanti kita hangout bareng di restoran favorit kita? Udah lama loh kita nggak hangout bareng. Oke, udah lama juga kita nggak hangout bareng sejak kamu punya anak. Ya mau gimana lagi, aku sibuk ngurus rumah dan anakku. BTW Ani, aku lihat penampilanmu akhir-akhir ini berubah, gak kayak dulu. Padahal dulu kamu itu cewek idaman di kampus kita loh. Mendengar itu, aku hanya terdiam. Karena kesibukanku, aku jadi acuh dengan penampilanku. Setelah lama berbincang-bincang, Susan pamit pulang karena siap-siap buat cari kerja. Dia harus cari uang karena beberapa waktu yang lalu suaminya menceraikannya karena ingin menikah dengan wanita yang lebih cantik darinya. Ani, aku pamit pulang dulu ya. Bye. Iya, sering-sering ya main ke rumahku, kataku sambil mengantarnya sampai depan pintu. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 9 malam. Suamiku tak kunjung pulang. Udah malam gini, kok suamiku belum pulang ya? Apa dia lembur di kantor? Kataku dalam hati. Sambil menunggu suamiku pulang, aku pun scroll Facebook sebentar, biar gak kudet amat alias kurang update. Aku pun terheran-heran, karena isi berandaku isinya berita tentang pelakor. Ini berandaku kok isinya tentang pelakor semua ya. Mudah-mudahan suamiku gak gitu. Aku yakin dia setia. Hatiku jadi risau. Aku harus berpikir positif. Aku yakin dia setia. Meskipun begitu, hatiku yang terdalam aku bertanya, apakah suamiku masih setia di luar sana? Tak terasa sudah semakin malam, aku pun tertidur karena saking ngantuknya menunggu suamiku pulang bekerja. Tak lama kemudian, terdengar suara ketokan di pintu. Mendengarnya aku terbangun. Aduh, ya ampun, aku ketiduran, kataku. Aku pun membuka pintu. Dan benar saja suamiku sudah pulang. Dia kelihatan capek dan ngantuk banget. Yang,
Kok lama pulangnya? Kamu lembur di kantor ya? Tanyaku. Iya Yang, udah ya, aku ngantuk banget ini. Jawab suamiku. Aku pun terdiam. Mungkin dia udah capek banget, sampai ketiduran tanpa ganti baju dan melepas sepatunya. Sebagai istri yang baik, aku pun melepaskan sepatunya sambil berkata, Yang, sebaiknya kamu ganti baju dulu, baru tidur, kataku dengan lembut. Nggak usah, jawabnya. Kami pun tidur, hingga tak terasa sudah pukul 8 pagi. Alarm di HP suamiku berbunyi terus-menerus. Suamiku bangun sambil berkata dengan kesal, Yang, kamu kok nggak bangunin aku sih? Aku jadi telat ini. Mana mau meeting lagi sama klien? Maaf Yang, aku nggak tahu. Kamu juga nggak bilang kalau mau meeting. Lagi pula, dari tadi alarm kamu udah bunyi terus loh. Jawabku. Kamu tuh ya, sebagai seorang istri, harusnya punya inisiatif buat bangunin suami. Ngerti nggak? Bentaknya. Maafin aku mas, ujarku. Aku sedikit terkejut karena dibentak oleh suamiku. Aku pun bangun dan mulai menyiapkan baju dan sarapan. Setelah semuanya siap, aku pun mengajak suamiku untuk sarapan di meja makan. Yang, sarapannya udah siap, sarapan dulu yuk. Nggak usah, aku udah telat ke kantor, jawab suamiku. Apa suamiku masih marah ya sama aku? Tanyaku dalam hati. Suamiku pun pergi ke kantor tanpa makan sarapan yang sudah aku siapkan. Ya, mau gimana lagi? Mungkin dia udah gak punya waktu buat sarapan. Ya udah, aku bawain aja bekal buat dia. Mudah-mudahan dia bisa maafin aku, kataku sambil menyiapkan bekal. Dan tak lupa aku memberikan selembar kertas bertuliskan, maafin aku Yang. Aku pun mandi dan mulai bersiap ke kantornya dengan menggunakan taksi online. Semoga dengan aku membawakan sarapan ini ke kantornya, dia mau maafin aku. Tak lama aku pun sampai di sana. Aku pun masuk ke dalamnya. Tapi tiba-tiba satpam datang dan berkata, Maaf mbak nggak boleh masuk. Selain karyawan dan yang berkepentingan dilarang masuk. Maaf pak, saya cuma mengantar bekal buat suami saya, jawabku. Ya udah, bekalnya dititipkan ke saya saja mbak. Nanti saya antarkan ke ruangannya Pak Andi, kata Pak Satpam. Ya udah deh, makasih ya pak, kataku sambil tersenyum. Setelah memberikan bekal itu, aku pun kembali ke rumah. Sedangkan di kantor, maaf pak, ini bekal dari istri bapak, kata Pak Satpam sambil memberikan bekal itu. Makasih ya pak, ujarnya berterima kasih. So sweet banget istriku, mau nganterin bekal ini buat aku. Kayaknya tadi aku udah terlalu kasar sama dia, ujarnya dalam hati. Andi melihat di bekalnya, terdapat selembar kertas yang bertuliskan maafin aku Yang. Andi langsung tersenyum begitu membacanya. Surat singkat yang begitu berharga. Tak berapa lama kemudian bosnya pun datang. Andi, tolong siapkan proposal buat meeting kita besok ya, kata bos itu. Baik pak, jawab Andi. Beberapa saat kemudian, waktu istirahat pun tiba. Andi membawa bekal itu ke kantin, karena ada aturan di mana karyawan dilarang untuk makan di ruang kerja. Tapi tiba-tiba, ada seorang wanita yang menabrak Andi, yang membuat bekal yang dibawanya terjatuh. Aduh, maaf pak, saya nggak sengaja, kata wanita itu. Nggak apa-apa. Oh iya, saya nggak pernah lihat kamu sebelumnya di sini. Kamu karyawan baru ya? Tanya Andi. Iya pak, saya karyawan baru. Perkenalkan, nama saya Susan, kata wanita itu memperkenalkan dirinya. Oh, kenalkan, saya Andi, manajer di perusahaan ini, jawab Andi.
Gimana kalau sebagai permintaan maaf saya traktir Bapak makan? Kata Susan. Nggak usah Susan, terima kasih atas tawarannya. Ujar Andi sambil tersenyum. Susan terkesima dengan Andi, lelaki yang tampan, baik, sopan, manajer pula. Aku harus deketin nih, ujar Susan dalam hati. Karena pekerjaan yang banyak, Andi terpaksa harus bekerja lembur lagi. Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, ia pun pulang. Tak sengaja dia melihat Susan terjatuh. Susan, kamu gak apa-apa? Tanya Andi. Aduh, kayaknya kaki aku kesleo deh. Gimana nih? Mana udah malam lagi? Ujar Susan. Yaudah, gimana kalau aku anterin kamu pulang aja? Kata Andi. Nggak usah Pak, takut ngerepotin. Kata Susan. Nggak ngerepotin kok. Mereka pun masuk ke mobil dan pulang bersama. Oh iya, aku lupa nanya, alamat kamu di mana ya Susan? Tanya Andi. Rumah saya di Jalan Anggrek nomor 47 Pak. Jawab Susan sambil tersenyum bahagia. Sebenarnya tadi dia cuman pura-pura keseleo, biar bisa diperhatikan dan diantar pulang oleh Andi. Tak berapa lama mereka pun sampai di rumah Susan. Makasih ya Pak, udah mau nganterin aku. Ngomong-ngomong, Papa nggak mau mampir aja ke rumah Pak? Nanti aku buatin kopi deh sebagai ucapan terima kasih. Kata Susan. Nggak usah Susan, lagian udah malam, saya pulang dulu ya. Ujar Andi. Tak berapa lama kemudian Andi pun sampai di rumah. Ia pun mengetok pintu rumahnya. Tak lama kemudian Ani datang untuk membuka pintu rumahnya. Iya tunggu, kata Ani. Ani membuka pintu sambil bertanya. Lembur lagi ya Yang? Tanya Ani. Hei Ani Yang, ngomong-ngomong aku minta maaf ya, udah ngomong kasar sama kamu tadi. Kata Andi. Iya Yang, aku juga minta maaf, udah bikin kamu kesel. Oh iya Yang, hari Minggu nanti aku minta izin ya, buat hangout bareng ya sama teman aku di restoran. Kata Ani. Iya, tapi aku boleh ikut gak? Sekalian aku kenalan sama teman kamu. Ujar Andi. Boleh dong Yang, malah aku seneng kamu akrab sama temen aku. Jawab Ani. Andi pun pergi mandi. Setelah selesai, Andi memakai baju dan tidur dengan Ani sambil berpelukan mesra. Di hari Minggu seperti yang sudah direncanakan, Ani bersama dengan Andi suaminya pergi menuju ke restoran. Sepertinya mereka sampai terlebih dahulu. Mereka menunggu kedatangan teman Ani sambil memesan makanan kepada pelayan restoran. Maaf mbak, saya mau pesan 1 jus jeruk, 2 jus strawberry, 2 nasi goreng spesial, jangan pedes ya mbak, sama seblak. Pintanya. Baiklah, mohon tunggu sebentar ya mbak, kata pelayan restoran itu. Yang, kamu pesan seblak buat siapa? Sejak kapan kamu suka seblak? Kamu kan gak suka pedes? Tanya Andi. Enggak Yang, itu aku pesenin buat temen aku. Soalnya dia suka banget yang namanya seblak. Jawab Ani. Oh, ya udah kalau gitu. Ujar Andi. Tak lama kemudian orang yang mereka tunggu pun datang. Sorry ya, aku telat, katanya. It's okay Susan. BTW, aku udah mesenin makanan kesukaan kamu, seblak. Wah, thanks ya Ani, tahu aja kamu, kata Susan sambil tersenyum bahagia. Setelah dia duduk, Ani pun memperkenalkan suaminya kepada Susan. Oh ya Susan, kenalin ini suami aku, Andi, kata Ani. Hah, Pak Andi? Jadi dia suaminya Ani? Tanyanya dalam hati.
Susan memang belum sempat mengenal suami dari Ani. Maklum, mereka sudah lama tidak bertemu. Susan, ada apa? Kok kamu jadi bengong? Tanya Ani pada Susan. Enggak kok, jawab Susan. Susan, jadi kamu temennya Ani? Tanya Andi. Kamu udah kenal sama Susan, Yang? Tanya Ani. Iya, kebetulan dia karyawan baru di kantor, jawab Andi. Setelah sekian lama berbincang, tak terasa sudah pukul 8 malam. Mereka pun pulang. Yang, pulang yuk, udah malam nih. Kasihan Titin sendirian, jaga Ardi di rumah, kata Ani. Titin adalah adiknya Ani. Kebetulan dia sedang libur, jadi bisa menginap di rumah Ani kakaknya. Oh iya, Susan, pulang bareng kita aja yuk, ajak Andi. Nggak usah, tahu tuh repotin, kata Susan. Enggak kok, ayo buruan, udah malam nih, daripada kamu pulang sendirian kan, kata Ani. Ya udah, makasih ya, kata Susan. Sepanjang jalan Susan hanya terdiam. Dalam hatinya ia merasa cemburu karena Ani memiliki segala yang ia impikan. Beruntung banget Ani bisa punya suami kayak Pak Andi. Kenapa sih semua yang aku inginkan Ani yang mendapatkannya? Akan aku rebut semua yang Ani punya, kata Susan dalam hati. San, jangan bengong aja, ntar kesambet loh, kata Ani. Enggak bengong kok. Tak berapa lama kemudian mereka pun sampai di rumah Susan. Susan, udah nyampe nih, kata Ani. Oh ya, thanks ya udah anterin aku pulang, kata Susan. Dari tadi Susan bengong mulu, ada apa ya? Tanya Ani dalam hati. Tak terasa mereka pun sampai di rumah mereka. Tak lupa Ani dan Andi berterima kasih kepada Titin karena sudah menjaga Ardi. Makasih ya Tin, udah jagain Ardi. Nih, kakak bawain bakso mercon kesukaan kamu, ujar Ani sambil memberikan bakso merconnya. Makasih kak, tahu aja aku lagi kepengen ini, jawab Titin. Iya, sama-sama. Di pagi hari seperti biasa, Ani melakukan rutinitas sehari-harinya, yaitu mengurus rumah tangga dan anaknya. Tak lupa dia juga menyiapkan sarapan untuk suami dan adiknya. Sambil menyantap sarapan yang ada di meja makan, mereka pun berbincang-bincang. Kak, kenapa kakak nggak cari pembantu aja buat bantu kakak ngurusin rumah? Aku kasihan lihat kakak ngurus semuanya, kata Titin. Kakak masih bisa handle semuanya kok, tenang aja, jawab Ani. Tapi kakak jadi gak punya waktu buat perawatan. Lihat deh penampilan kakak. Ani hanya terdiam mendengar perkataan adiknya itu. Apa yang dikatakan Titin ada benarnya juga. Namun Ani merasa mampu untuk mengurus semuanya sendiri. Setelah selesai sarapan, Andi pun pergi ke kantor. Yang, aku pergi kerja ya, kata Andi. Iya Yang, jawab Ani. Di kantor, Susan sengaja membawakan bekal untuk Andi. Ia membawanya ke ruang kerja Andi. Permisi Pak Andi, ini saya bawakan bekal buat Pak Andi. Ini sebagai ucapan terima kasih saya, karena Bapak sudah nganterin saya, kata Susan penuh harap. Makasih Susan, kamu gak perlu repot-repot bawain aku bekal. Kebetulan aku udah bawa bekal dari Ani, jawab Andi sambil menunjukkan bekal yang dibawanya. Padahal aku udah capek-capek masak buat dia, kata Susan dalam hati. Susan kesal karena bekal yang dibawanya ditolak oleh Andi. Susan pun merencanakan sesuatu di bekal buatan Ani. Sebaiknya aku kasih obat pencahar raja di bekal buatan Ani, biar Andi ilfil sama dia, kata Susan sambil menaburkan obat pencahar
di bekal yang dibawa Andi. Tak berapa lama kemudian, waktu istirahat pun tiba. Andi pergi ke kantin untuk memakan bekalnya. Dia pun memakannya dengan lahap. Tak lama kemudian, Andi mulai merasakan mulas di perutnya. Ia pun pergi ke toilet. Tak jauh dari sana, Susan tersenyum dengan puas karena rencananya berhasil. Andi pasti bakal ilfil sama Ani, kata Susan sambil tersenyum licik. Akibat obat penjahar yang diberikan oleh Susan. Andi harus bolak-balik ke toilet. Susan yang melihat itu mencari kesempatan dalam kesempitan untuk mengambil hati Andi. "Pak Andi gak apa-apa?" Perut aku sakit banget nih," jawab Andi. "Emang Bapak makan apa aja? Kok bisa sakit perut?" tanya Susan. "Aku cuman makan bekal buatan Ani," ujar Andi. "Kayaknya mending Bapak izin pulang aja deh, daripada nanti nggak konsen kerjanya," kata Susan. "Kamu benar, aku udah lemes banget nih. Dari tadi bolak-balik ke toilet," ujar Andi yang udah lemes keringetan. "Yaudah, aku anterin Bapak pulang ya," kata Susan menawarkan diri. Andi menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan ide Susan. Susan tersenyum dengan puas karena rencananya berhasil. Susan pun mengantarkan Andi dengan mobil yang dibawa oleh Andi. Tapi tak lama kemudian, mobil itu mogok di tengah jalan. Susan pun turun dari mobil untuk mengeceknya. "Duh, ban mobilnya kempes lagi. Gimana dong?" kata Susan. Susan pun mendekati Andi sambil berkata, "Sebaiknya kita ke rumahku saja, Pak. Rumahku kan dekat dari sini." "Ya udah, terserah. Aku udah gak kuat nih," kata Andi. Mereka pun pergi ke rumah Susan. Susan memapa Andi dan merebahkannya di sofa. Susan pergi ke dapur hendak membuatkan Andi teh hangat. Tak lupa ia menaruh obat tidur di teh itu. Andi pun tertidur akibat minum teh yang sudah dicampurkan obat tidur oleh Susan. Susan memapah dan membaringkan Andi di tempat tidurnya. Susan menutup pintu dan mulai melepas pakaiannya satu persatu. Hasrat ingin memiliki semakin menggebu. Susan yakin bisa memiliki Andi sepenuhnya, walaupun harus merebutnya dari tangan sahabatnya sendiri. Pak Andi semakin tampan saat tertidur. "Bersiaplah untuk menjadi milikku, Pak Andi," ujar Susan sambil membelai rambut Andi. Susan pun membaringkan tubuhnya di atas ranjang, memakai selimut dan mulai tidur sambil memeluk Andi. Hingga pagi hari pun tiba. "Di mana aku ini? Kenapa aku bisa tidur di sini?" ujar Andi yang terkejut. Dan lebih terkejutnya lagi, ia melihat Susan tidur di sampingnya. Susan pun bangun dan mulai berteriak. "Pak Andi, apa yang sudah Bapak lakukan?" ujar Susan sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. "Saya tidak tahu kenapa saya bisa berada di sini," jawab Andi. "Bapak harus tanggung jawab," kata Susan. Andi pun bangun dan segera meninggalkan Susan tanpa berkata apapun. Andi khawatir apa yang akan dipikirkan oleh Ani nanti, karena dia sudah tidak pulang semalaman tanpa kabar. Andi pulang dengan memesan taksi online karena mobilnya mogok. Sepanjang jalan perasaannya campur aduk. Gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan dipikirkan oleh Ani nanti? Apa yang harus aku katakan padanya? Keluhnya. Tak lama kemudian Andi tiba di rumahnya. Mendengar suara ketukan pintu, Hani segera membukanya. Betapa terkejutnya ia melihat suaminya yang baru pulang setelah semalaman tanpa kabar. "Yang, kemana aja kamu semalaman? Kok gak pulang ke rumah?" tanya Ani.
Aku habis dari rumah sakit, jawab Andi. Rumah sakit? Kamu sakit apa, Yang? Kok bisa? Tanya Ani penuh khawatir. Semua ini gara-gara kamu. Aku sampai harus bolak-balik ke toilet karena makan bekal dari kamu. Kamu gimana sih masaknya? Kata Andi dengan marah. Nggak mungkin, Yang. Aku masak seperti biasanya kok, jawab Ani. Andi yang baru sampai segera mandi dan pergi ke kantor tanpa memperdulikan Ani. Yang, sarapan dulu. Sarapannya udah siap loh, kata Susan. Gak usah, aku mau ke kantor. Kamu aja yang makan, jawab Andi dengan ketus. Ani mulai bingung dengan perubahan sikap suaminya. Tak terasa air matanya mulai berjatuhan membasahi pipinya. Titin yang berada di meja makan mencari kakaknya yang tak kunjung datang ke meja makan. Titin menemukan kakaknya di kamarnya. Kak, ayo makan. Kak Andi kemana kak? Kok gak ikut sarapan sama kita? Dan kenapa kakak nangis? Tanya Titin. Dia udah pergi ke kantor, Dek. Ini kakak nangis karena kelilipan aja kok, jawab Ani dengan wajah yang sedih. Kakak jangan bohong. Aku tahu kakak lagi sedih. Oh iya kak, kakak ngerasa gak sih kalau Kak Andi itu udah berubah sikapnya, gak kayak dulu? Ani hanya terdiam mendengar perkataan adiknya itu. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan adiknya memang benar adanya. Suaminya sudah mulai berubah. Entah mengapa, sikap Andi semakin banyak berubah. Ia semakin kasar kepada Ani. Padahal dulu Andi sangat lembut kepada Ani. Tapi sekarang Andi mulai kasar dan cuek terhadap Ani. Ani merasa ada yang tidak beres. Di kantor, Susan selalu mencari kesempatan dalam kesempitan untuk dekat dengan Andi. Tapi cinta Andi untuk Ani masih begitu besar. Belum lagi mereka memiliki anak yang masih kecil. Dia enggan kehilangan Ani dan anaknya. Karena kejadian yang tidak terduga itu, Andi sering melamun. Aku harus mengubur rahasia ini dalam-dalam. Aku gak mau kehilangan anak dan istriku, ujar Andi dalam hati. Susan yang melihat Andi mulai melancarkan siasatnya. Pak Andi, Bapak harus tanggung jawab. Dan apa Bapak mau? Apa yang terjadi kemarin diketahui oleh semua orang, termasuk Ani, kata Susan mengancam Andi. Susan, apa yang terjadi itu bukan atas kehendakku. Jadi jangan mengada-ngada, jawab Andi. Saya tidak mengada-ngada, Pak. Saya juga tidak akan segan-segan untuk melakukannya. Apa Bapak pikir saya bercanda? Ujar Susan. Oke, aku bakal lakuin apa yang kamu mau, asalkan kamu gak bocorin rahasia kita, kata Andi. Oke, aku bakal jaga rahasia ini, asalkan kamu melakukan semua yang aku mau, jawab Susan. Setelah bicara panjang lebar dengan Andi, Susan pun pergi meninggalkan Andi untuk kembali bekerja. Andi mulai memikirkan sesuatu. Andi mulai tertarik dengan Susan. Kalau dipikir-pikir, Susan cantik juga. Dia seksi, modis, wangi, pinter lagi. Gak kayak Ani. Dia udah gak kayak dulu. Udah kusem, kucel, mana bau dapur lagi, katanya dalam hati. Andi terus bekerja hingga jam pulang pun tiba. Andi mulai bersiap untuk pulang. Tapi tiba-tiba Susan menghampirinya dan berkata, nanti kita ke restoran ya. Kita nikmatin waktu berdua. Oke, jawab Andi. Mereka menaiki mobil dan pergi ke restoran. Kamu mau pesan apa, Susan? Tanya Andi. Aku mau pesan stik kentang goreng sama jus stroberi, jawab Susan.
Sambil menunggu pesanannya datang, aku mau ngomong sama kamu. Sambung Susan. Ngomong apa? Tanya Andi. Aku mau kita punya hubungan yang jelas. Kalau perlu, kamu nikahin aku, kata Susan. Apa? Nikahin kamu? Itu gak mungkin, jawab Andi. Gak mungkin? Apa maksud kamu? Tanya Susan. Ini terlalu cepat. Kamu masih cinta sama Ani? Ngapain kamu masih bertahanin dia? Aku lebih baik dari dia, ujar Susan. Aku minta waktu, Susan. Aku butuh waktu untuk pisah dari Ani. Aku harus punya alasan yang kuat, kata Andi. Oke, tapi secepatnya kamu harus pisah dari Ani. Andi mulai bingung karena keadaan ini. Di suatu sisi, Susan memaksanya untuk pisah dari Ani. Di sisi lain, dia masih cinta dengan Ani. Tapi melihat Susan yang seksi dan cantik, keyakinan Andi mulai runtuh. Setelah selesai makan, mereka segera membayar dan segera pulang. Tak lupa Andi mengantarkan Susan pulang ke rumahnya. Ia mengantarkan Susan sampai di depan rumahnya. Begitu selesai mengantarnya, ia segera pulang ke rumah. Entah mengapa, wajah Susan terus muncul di pikirannya. Sepertinya dia mulai jatuh cinta kepada Susan. Apa ini? Kenapa aku selalu memikirkan Susan? Apa aku mulai suka padanya? Tanyanya dalam hati. Setelah beberapa lama, akhirnya Andi sampai di rumahnya. Ani yang mendengar suara ketukan pintu segera membukanya. Begitu pintu terbuka, Andi segera masuk dan berkata, "Lama banget buka pintunya," kata Andi. "Maaf sayang, aku ketiduran tadi. Kecapean, aku habis jagain Ardi. Ardi sakit yang, dia demam. Apa sebaiknya kita bawa Ardi ke rumah sakit ya?" Tanya Ani. "Udahlah, gak usah. Paling cuma demam biasa. Udahlah, aku mau tidur. Capek aku habis kerja seharian," ujar Andi. Kenapa Mas Andi begitu kasar padaku? Bahkan dia seakan tidak peduli kepada Ardi, anaknya sendiri. Keluh Ani dalam hati. Ani tidak bisa tidur karena memikirkan sikap suaminya itu, apalagi anaknya. Ardi juga sedang sakit. Sementara Andi tertidur pulas. Ani yang masih terjaga terkejut melihat suaminya yang tidur menyebut nama Susan sambil mengatakan sesuatu. "Susan, kamu cantik banget hari ini," kata Andi dalam tidurnya. Hah? Aku gak salah denger nih. Mas Andi bilang Susan cantik. Apa mereka ada sesuatu ya? Sampai Mas Andi ngigau nyebut-nyebut nama Susan. Apa mereka selingkuh? Sepertinya aku harus mulai mengawasi mereka, kata Ani. Ani pun segera mengambil HP Andi untuk memeriksa sesuatu. Apakah ada yang aneh di HP-nya? Tapi ternyata HP suaminya memakai password. Ani bingung. Sejak kapan suaminya menggunakan password di HP-nya? Sepertinya ada yang aneh. Kenapa HP Mas Andi dikunci pakai password? Apa dia menyembunyikan sesuatu? Tanyanya dalam hati. Hingga pagi pun tiba. Seperti biasa, Ani menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Dan tentunya menyiapkan pakaian kerja untuk Andi. Setelah selesai, mereka pun makan bersama. Sambil makan, mereka sedikit berbincang-bincang. "Yang, gimana? Kerjaan kamu lancar kan?" tanya Ani kepada Andi. "Lancar kok. Nanti sepertinya aku bakal pulang kemalaman. Soalnya aku bakal ada banyak kerjaan di kantor. Mungkin aku bakal lembur," jawab Andi. "Lembur lagi?" tanya Ani. Setelah selesai makan, Andi pun segera berangkat ke kantor.
Setibanya di sana, Andi mulai mencari Susan. Ia segera mencarinya di meja kerjanya. Susan, aku udah bilang sama Ani kalau aku bakal kerja lembur. Jadi kita bisa menghabiskan waktu bersama lagi, kata Andi. Gimana setelah kita selesai kerja, kita pergi ke bar, kata Susan. Bar? Ngapain kita ke sana? Tanya Andi. Hayolah Andi, apa sebelumnya kamu gak pernah pergi ke sana? Kita bisa minum-minum dan mencari hiburan di sana, jawab Susan. Baiklah, ujar Andi. Begitu pekerjaan mereka selesai, segera mereka menuju ke bar. Andi agak canggung karena sebelumnya ia belum pernah pergi ke sana. Aku pesen minuman buat kamu ya, tanya Susan. Andi hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Segera Susan memesan minuman alkohol untuk mereka berdua. Kamu harus coba ini menyenangkan Andi. Ayo minum, ujar Susan. Andi hanya minum sedikit, tapi sepertinya Andi mulai mabuk. Mereka bersenang-senang di sana, minum-minum sambil menari dengan riang. Pergi ke bar adalah suatu hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dan Susan sudah mulai merubah kehidupannya satu persatu. Setelah beberapa lama mereka bersenang-senang, mereka segera membayar dan pulang. Mereka pulang menggunakan taksi online, karena tidak mungkin mereka mengendarai mobil dengan kondisi yang sedang mabuk. Mobil itu menuju ke rumah Susan. Setelah sampai di sana, Susan segera membayar dan membawa Andi masuk ke rumahnya. Susan memapa Andi dan menundukkan dia di sofa. Tiba-tiba Susan mencium Andi. Andi yang mabuk tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ia mencium bibir Susan lalu berkata, "Ayo ke kamar Susan, aku sudah tidak sabar," kata Andi. "Baiklah," jawab Susan sambil tersenyum. Susan senang. Sedikit demi sedikit, Andi mulai berada di bawah genggaman tangannya. Tinggal sebentar lagi, dan aku akan memiliki Andi sepenuhnya. Bersiaplah Ani, karena badai akan segera datang kepadamu, ujar Susan. Mereka segera masuk ke dalam kamar dan mulai menyalurkan hasrat mereka. Tak terasa malam semakin larut. Mereka terlena dalam mabuk asmara. Hingga tak terasa HP Andi berbunyi. Andi melihat HP-nya dan melihat Ani yang menelponnya. "Hani?" "Jawab aja. Oh iya, bilang aja sama Ani kalau kamu tiba-tiba harus keluar kota buat proyek perusahaan selama beberapa hari." Susan memberi saran. "Apa Ani akan percaya?" tanya Andi. "Ayolah Andi, Hani itu wanita polos. Dia gak akan sadar kalau kamu bohong sama dia," jawab Susan. Oke. Andi pun menjawab panggilan Ani. "Halo Ani." "Halo Yang, kamu kok gak pulang Yang? Apa kamu masih lembur?" tanya Ani. "Iya Yang, kan udah aku bilang kalau aku bakal lembur. Oh ya, aku bakal keluar kota beberapa hari buat proyek perusahaan. Gak apa-apa kan Yang?" tanya Andi. "Hah? Keluar kota? Terus kamu gak pulang dulu Yang buat nyiapin pakaian kamu?" tanya Ani. "Gak usah, aku udah buru-buru banget. Lagian aku bisa beli di sana kok," jawab Andi. "Yaudah Yang, hati-hati di sana ya," ujar Ani. Andi tersenyum mendengar jawaban dari istrinya itu. Ia membayangkan menghabiskan waktu bersama dengan Susan dengan bebas. "Gimana? Ani bilang apa?" tanya Susan. "Tenang, dia setuju kok," jawab Andi. Kadang aku berpikir,
Kalau Ani itu terlalu polos, kata Susan. Andi hanya terdiam mendengar perkataan Susan. Di pagi hari, Ani terbangun dari tidurnya. Ia pun menelpon suaminya, karena ia sudah rindu dengannya. Namun sayang, Andi tidak mengangkatnya. Sedangkan di rumah Susan, mereka masih tertidur dengan lelap. Namun tak lama kemudian, Andi pun terbangun. Ia melihat HP-nya, dan terlihat ada 10 panggilan tak terjawab. Andi yang melihatnya segera mematikan HP-nya, dan segera mandi, karena ia dan Susan berencana untuk pergi berlibur ke hotel. Setelah Andi selesai mandi, ia pun berusaha membangunkan Susan agar bisa segera bersiap-siap untuk pergi berlibur. Susan yang terbangun segera mandi dan bersiap-siap. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Perjalanan ke hotel tempat mereka akan menginap cukup jauh. Namun mereka menikmati perjalanannya. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di tujuan mereka. Mereka segera masuk ke dalam hotel dan segera melakukan check-in. Setelah selesai melakukannya, Susan dan Andi segera masuk ke kamar mereka. Kamar yang mereka dapatkan nomor 337. Kamar mereka sangat bagus, dengan pemandangan yang luar biasa. Akhirnya, kita bisa menikmati waktu bersama dengan lebih leluasa, kata Susan. Iya. Mereka sedang bahagia menikmati waktu mereka. Namun di rumah, Ani mulai merasakan hal yang aneh. Suaminya mulai jarang pulang ke rumah. Ani pun berinisiatif untuk menanyakan hal itu ke kantor suaminya. Dia segera berangkat ke sana. Begitu sampai, ia segera masuk ke dalam untuk menanyakan kebenaran apakah betul Andi keluar kota. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang menepuk pundaknya dari belakang dan berkata, "Maaf Mbak, ada yang bisa kami bantu?" kata pria itu. Saya datang ke sini mau menanyakan sesuatu, Pak," jawab Ani. Ia sedikit terkejut melihat ada seorang pria berjas rapi yang bertanya kepadanya. "Saya ingin bertanya, apakah benar suami saya dikirim keluar kota, Pak? Jika benar, di mana? Saya mau menyusulnya ke sana. Saya ingin memberikan surprise kepada suami saya." "Siapa suami Mbak?" tanya pria itu. "Namanya Andi, Pak. Dia manajer di sini," jawab Ani. "Oh, Pak Andi. Bisa kita bicarakan di ruangan saya saja, Mbak. Kebetulan ada yang perlu saya tanyakan perihal Pak Andi," ujarnya. "Baik, Pak," jawab Ani. Mereka segera berjalan menuju ruangan pria itu. Begitu sampai, segera mereka memasuki ruangan itu. Dia mempersilakan Ani untuk duduk di kursi sambil berkata, "Perkenalkan, nama saya Brian Santoso. Saya bos di perusahaan ini. Dan perihal yang Mbak tanyakan tadi, kami merasa tidak mengirim Pak Andi keluar kota. Akhir-akhir ini kinerja Pak Andi juga menurun. Bahkan dia sering bolos bekerja," ujarnya. "Apa? Lalu di mana suami saya?" tanya Ani. "Entahlah Mbak. Satu lagi, sepertinya suami Mbak mulai mengkhianati Mbak," kata Brian. "Apa? Apa maksud Bapak? Dan suami saya tidak mungkin mengkhianati saya," ujar Ani. "Saya tidak bermaksud untuk ikut campur urusan rumah tangga Mbak. Tapi seringkali Pak Andi bermesraan bersama seorang wanita di kantor," kata Brian. "Wanita? Siapa dia?" tanya Ani. "Wanita itu bernama Susan. Dia karyawan baru di kantor ini," ujarnya. "Susan? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin sahabatku merebut suamiku," kata Ani dalam hati. Ani bimbang. Apakah yang dikatakan oleh bos suaminya itu adalah benar?
Ani pun mulai berencana untuk menyelidiki dan mencari bukti terkait suaminya itu. Hani yang sedang melamun, tiba-tiba mendengar suara HP-nya berbunyi. Halo? Mbak, cepetan pulang. Demam Ardi makin tinggi. Sebaiknya Mbak memberitahukan kepada Kak Andi. Saran Titin. Iya Tin, kakak segera pulang. Jawab Ani. Mbak jatuh tertimpa tangga. Hani mendengar 2 berita buruk. Hani merasa bingung, sedih dan khawatir. Begitu Ani menyelesaikan pembicaraannya dengan Titin, segera ia menghubungi Andi suaminya. Beberapa kali panggilannya tidak dijawab, hingga pada akhirnya Andi mengangkat telepon dari istrinya. Yang, aku mohon pulanglah. Demam Ardi semakin tinggi, pinta Ani. Gak bisa, aku lagi sibuk. Kan aku udah bilang, aku lagi kerja di luar kota. Masih aja kamu ganggu, jawab Andi dengan ketus. Ani yang mendengar jawaban dari suaminya itu merasa sedih. Apakah dia sudah tidak peduli lagi dengan Ardi? Melihat keanehan suaminya, Hani merasa apa yang dikatakan bos suaminya itu ada benarnya. Namun ia tetap harus membuktikan perkataan itu. Ani segera pulang ke rumahnya, karena ia khawatir dengan anak satu-satunya itu. Beberapa lama kemudian ia sampai di sana. Setelah sampai, segera ia masuk ke rumahnya dan melihat anaknya itu. Ia terkejut saat ia memeriksa suhu tubuh anaknya, karena memang suhunya sangat tinggi. Ani segera membawa Ardi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanannya, perasaannya campur aduk. Ia berharap anaknya bisa sembuh, karena hanya Ardi anak satu-satunya, dan ia begitu menyayanginya. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit. Mereka segera masuk ke sana dan memeriksa keadaan Ardi. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Ani dengan khawatir. Maaf, anak ibu sudah tiada. Anak ibu menderita penyakit demam berdarah yang menyebabkan trombositnya menurun, ditambah kekurangan cairan yang membuat anak ibu meninggal, ujar dokter. Apa, Dok? Itu tidak mungkin, ujar Ani dengan sedih. Ani tidak mampu membendung kesedihannya hingga membuatnya jatuh pingsan. Titin yang melihatnya berusaha menyadarkan kembali kakaknya itu. Kak, sadar kak, kakak harus kuat, kata Titin. Titin segera menelpon Andi untuk memberi kabar kematian Ardi. Halo, ada apa Tin? Kok tumben kamu nelpon? Tanya Andi. Kak Andi, pulanglah. Ardi meninggal terkena demam berdarah, Kak. Kasihan Kak Ani. Dia pingsan setelah mendengar Ardi meninggal. Titin menjelaskan. Oh, oke, saya akan pulang, kata Andi. Kenapa, Andi? Dan siapa yang menelpon? Kok kamu kaget gitu? Tanya Susan. Titin nelpon. Dia bilang Ardi meninggal. Aku harus segera pulang, ujarnya. Apa kamu yakin? Bisa aja ini akal-akalan istri kamu, biar kamu cepat pulang, kata Susan. Gak mungkin dia sampai segitunya bohong soal Ardi. Pokoknya aku mau pulang. Kalau kamu masih mau di sini ya terserah, ujar Andi. Ya udah, kita pulang. Sekalian aku mau ikut melayat ya, ujar Susan. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka berdua sampai di rumah Ani. Ani yang melihat suaminya pulang segera memeluknya. Yang, anak kita udah gak ada, ujar Ani sambil menangis sedih. Mendengar itu segera Andi melihat anaknya. Dan benar Ardi anaknya sudah kaku membiru tertutup kain putih. Kok bisa sampai Ardi meninggal? Kamu ngapain sih Ani? Gak becus ngerawat Ardi, ujar Andi.
Udah, jangan membuat keributan, Andi. Malu, lagi banyak orang. Ujar Susan sambil memasuki rumah Ani. Susan, ngapain kamu di sini? Dan kenapa kamu bisa bersama Andi? Tanya Ani. Aku datang ke sini buat melayat. Dan aku kesini bareng Mas Andi. By the way, aku juga ada berita buat kamu. Sebentar lagi, aku dan Mas Andi bakal nikah. Ujar Susan. Apa? Nikah? Apa kamu sudah gila, Susan? Dia masih suamiku. Dan kamu juga adalah sahabatku. Kenapa kamu melakukan itu, Susan? Ujar Ani. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku mau merebut semua yang kamu punya, Ani. Oh iya, kamu punya 2 pilihan kok. Kamu mau dimadu atau kamu cerai dengan Mas Andi? Kata Susan sambil tersenyum licik. Yang, jelasin Yang, apa yang dikatakan Susan itu benar? Ujar Ani. Andi hanya terdiam mendengar pertanyaan dari istrinya itu. Dia bingung harus bagaimana. Titin yang kesal dengan tingkah Susan pun mengusirnya dari rumah. Pergi kamu, dasar pelakor. Gak tahu ada orang lagi berduka apa? Pergi sana. Teriak Titin sambil mendorong Susan untuk keluar dari rumah itu. Namun tiba-tiba, Hani mencegah dan mengatakan, Stop Titin, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Lagian ini rumah aku. Aku berhak membawa siapapun ke sini. Jawab Andi. Mas Andi, tolong jelaskan semuanya, Mas. Aku udah gak kuat dengan kegaduhan ini. Kata Ani. Ya, benar. Aku dan Susan akan segera menikah. Jawab Andi. Apa? Jadi Mas selingkuh di belakangku? Ujar Ani. Sudah, aku gak mau berdebat lagi. Mulai sekarang, aku talak kamu. Dan kamu bukan lagi istriku. Dan segera tinggalkan rumah ini. Karena ini adalah rumahku. Ujar Ardi. Cukup Kak Ardi. Kakak sudah keterlaluan. Apa kakak tidak ingat siapa yang menemani Kak Andi dari nol? Kata Titin. Aku tidak peduli. Segera kemasi barang-barang kalian dan pergi dari sini. Bentak Ardi. Titin yang sudah tidak tahan dengan kelakuan kakak iparnya itu, langsung mengajak kakaknya bergemas-gemas dan segera pergi meninggalkan rumah itu. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam membisu. Andi pun mulai mengusir warga dari rumahnya. Sebaiknya, bapak ibu semuanya juga pergi dari sini. Cepat pergi! Bentak Andi. Hani sangat kecewa dengan Andi. Dengan teganya dia menduakannya. Apalagi di saat hatinya sedang hancur, ditinggal pergi oleh anak satu-satunya. Ani terus bersedih meratapi nasibnya yang malang. Dia sering melamun memikirkannya. Mas Andi, kamu tega banget sama aku. Aku sudah berkorban banyak untukmu, tapi kamu malah menduakanku. Lihat aja Mas, aku akan membalasnya. Kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Ujar Ani dalam hati. Kasihan Mbak Ani, sejak kehilangan Ardi dan diceraikan ke Andi, dia jadi sering melamun dan menyendiri. Ucap Titin. Di tengah malam yang gelap, Hani diam-diam pergi ke rumah dukun terkenal bernama Ki Praja. Ki Praja terkenal akan kesaktiannya dalam ilmu hitam. Kabut di malam hari, ditambah hawa dingin membuat suasana menjadi menakutkan. Namun harus memberanikan dirinya, agar ia bisa membalaskan dendamnya. Ia segera mengetuk pintu. Silakan masuk, kata Ki Praja. Ani pun masuk ke dalam rumah Ki Praja. Pernak-pernik di dalam rumahnya sangat seram, dan ditambah penampilan Ki Praja yang berambut gondrong.
Apa yang kamu inginkan, Nak? Tanya Ki Praja. Saya mau Mbah menyantet orang, Mbah. Bisa, tapi kamu harus menyiapkan foto dan namanya. Dan jangan lupa maharnya, ujar Ki Praja. Tenang Ki, saya sudah menyiapkan semuanya. Dia Susan Ki, saya mau Ki Praja menyantetnya sampai dia hidup menderita, buat dia mati secara perlahan dan menyakitkan Ki, ujar Ani. Baiklah, pulanglah kamu. Besok kamu akan mendengar berita tentang temanmu itu, kata Ki Praja. Sejak kapan Ki Praja tahu Susan adalah temanku? Pikirnya. Itu mudah bagiku, Nak. Apa kamu ragu dengan kemampuanku? Tanya Ki Praja. Tidak Ki, sama sekali tidak, jawab Ani. Baiklah Ki, saya permisi dulu, sambung Ani. Ki Praja menganggukkan kepalanya. Begitu Ani pergi, Ki Praja segera melakukan pekerjaannya. Mulai dari merapal mantra, mengirimkan jin peliharaannya. Pergi dan buat wanita ini menderita dan mati secara perlahan, perintah Ki Praja. Para jin itu segera mengerjakan perintah Ki Praja. Secara tiba-tiba, jendela di rumah Susan terbuka, walaupun sedang tidak ada angin yang berhembus. Susan mulai merasa badannya merinding, hingga dia menengok ke atas. Dia terkejut melihat ada sesosok wanita dengan wajah yang hancur, meneteskan nanah yang menjijikan. Susan menjerit sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Susan ketakutan dengan apa yang barusan terjadi. Belum pernah ia melihat hantu sebelumnya. Susan, ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Tanya Andi. Anu Mas, aku tadi lihat hantu Mas, ujar Susan yang masih ketakutan. Apa? Hantu? Jangan bercanda, malam-malam gini San, kata Andi. Aku gak bercanda Mas, tadi aku beneran lihat. Yaudah, kita lanjut tidur aja. Tak lama setelah ia melihat penampakan hantu wanita itu, Susan merasakan gatal yang amat sangat pada tubuhnya. Ia mulai menggaruk badannya, hingga tak terasa darah keluar dari kulitnya. Mas Andi, bangun Mas, gatel Mas, gatel. Hah? Apa yang gatel Susan? Tanya Andi. Ini Mas, semua badanku tiba-tiba gatel Mas, kata Susan. Yaudah, kamu tidur aja ya. Besok kita ke dokter buat periksa, ujar Andi. Tapi Mas, Andi yang masih mengantuk melanjutkan tidurnya kembali. Tapi Susan yang merasa tubuhnya sangat gatal, tak bisa tidur karena terus menggaruk tubuhnya. Hingga pada pagi hari, setelah mereka memeriksakan kondisi tubuh Susan kepada dokter. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Andi. Istri Anda baik-baik saja, tapi ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin mbaknya ada riwayat alergi. Saya akan memberikan resep obat untuk meringankan gatalnya. Terima kasih, Dok, ujar Andi. Susan tersenyum mendengar Andi menyebutnya sebagai istri, walaupun mereka belum menikah. Susan semakin tak sabar untuk segera menikah dengan Andi, yang sekarang menjadi duren atau duda keren. Mas, kapan kamu mau nikahin aku? Kamu sudah menceraikan Ani. Lalu apa lagi yang kamu tunggu? Tanya Susan. Sebaiknya kamu fokus dulu untuk kesembuhan kulitmu itu. Baru kita bahas pernikahan, ujar Andi. Susan kecewa dengan apa yang didengarnya. Ia merasa Andi seperti mempermainkannya. Susan begitu bingung dengan kondisi yang ia alami, hingga membuatnya susah untuk tidur.
Di malam hari, gelapnya malam membuat Susan semakin takut. Ia mulai resah dan gelisah. "Mas, kamu di sini aja ya. Aku takut," ujar Susan. "Ngapain takut? Lagian gak ada apa-apa kok. Udah, gak usah dipikirin. Udah, tidur," jawab Andi. "Tapi Mas..." Andi yang sudah mengantuk tidur membiarkan Susan dalam ketakutannya. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan di jendela. "Siapa sih yang iseng ketuk-ketuk jendela malam-malam gini?" ujar Susan. Susan pun bangun dari ranjangnya dan segera melihat ke arah jendela. Betapa terkejutnya dia melihat hantu wanita berwajah seram berada di balik jendela. Susan diam membatu, tak mampu lari ataupun berteriak, hingga akhirnya dia pingsan ketakutan. Andi yang mendengar keributan terbangun dari tidurnya. Betapa terkejutnya ia melihat Susan sudah terbaring di lantai. "Susan, bangun Susan. Kamu pingsan ya Susan? Susan, bangun!" ujar Andi sambil berusaha membangunkan Susan. Begitu Susan terbangun, ia merasakan kembali gatal yang amat sangat di tubuhnya. Gatal, tubuhku gatal lagi," ujar Susan sambil menggaruki tubuhnya. Di rumah Ani begitu tak sabar menantikan kabar dari Susan, perebut suaminya. Pasti sekarang dia sudah menerima kejutan dariku. "Susan, bersiaplah, karena badai yang kau berikan padaku akan berbalik menyakitimu," ujar Ani dalam hati. "Kakak, ada cowok ganteng nyariin kakak," kata Titin. "Aku gak mau, suruh dia pulang," jawab Ani. "Ayolah kak, dia ganteng, baik lagi gak kayak Kak Andi," kata Titin. "Udah, jangan kamu sebut lagi nama itu," jawab Ani. "Ya udah, kalau gitu ayo temui dia. Gak enak loh, udah nunggu dari tadi," ujar Titin. "Ya udah, aku kesana." Betapa terkejutnya ia melihat Brian yang tengah duduk di sofa. Ada apa gerangan? "Pak Brian, mau apa dia kemari?" tanya Ani dalam hati. Brian tersenyum melihat Ani. Brian pun mengatakan maksud dari kedatangannya. "Mbak Ani, saya datang kemari untuk mengatakan turut berduka cita atas meninggalnya anak Mbak. Maaf, saya tidak bisa hadir pada saat pemakaman anak Mbak," ujar Brian. "Gak apa-apa Pak, saya sangat menghargai niat Bapak. Dan terima kasih karena Bapak sudah repot-repot datang kemari. Tapi ngomong-ngomong, Bapak gak perlu manggil saya Mbak, panggil nama saya saja," ujar Ani sambil tersenyum. Iya, saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang penting selain ungkapan duka cita. Ngomong-ngomong, kamu juga gak perlu manggil saya Pak," ujar Brian. "Iya, hal penting apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya?" tanya Ani. "Perusahaan terpaksa memecat Pak Andi karena kami tidak bisa mentolerir ketidakdisiplinan Pak Andi. Selain itu, kinerjanya menurun tajam," ujarnya. Maaf Pak, itu bukan lagi urusan saya. Saya sudah berpisah dengan dia. Jadi kami sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi sekarang. Bapak bisa menyampaikan hal itu langsung kepadanya," ujar Ani. Saya sudah datang ke sana, namun tidak ada orang di sana," jawab Brian. "Maaf, saya tidak tahu kalau Anda sudah berpisah dari Pak Andi," sambung Brian. "It's okay," ujar Ani sambil tersenyum. Brian merasakan sesuatu yang istimewa saat bertemu dengan Ani.
Sepertinya dia mulai menyukainya. Wanita yang luar biasa, manis, baik, dan lemah lembut. Namun Brian masih sungkan untuk mengungkapkan perasaannya. Ani, dia wanita yang istimewa. Aku merasa dia akan menjadi istri yang baik untukku. Tapi apa dia mau membuka hatinya untukku? Pikir Brian. Dia sepertinya cocok dengan Kak Ani. Kayaknya aku harus bikin mereka jadi lebih dekat lagi. Ujar Titin sendiri. Ani, Titin, saya pamit pulang ya. Ada hal yang harus saya selesaikan di kantor. Ujar Brian. Iya kak, hati-hati di jalan. Sahut Titin. Ani sedikit bingung dengan tingkah adiknya itu. Tak biasanya dia seperti itu dengan orang yang baru dia kenal. Di sisi lain di rumah Susan. Aduh, kok gatalnya gak sembuh-sembuh ya? Kan aku jadi gak bisa pergi keluar kalau gini. Keluh Susan. Tiba-tiba Andi datang dengan wajah yang kesal. Mas, ada apa? Tanya Susan. Aku dipecat. Jawab Andi. Apa? Dipecat? Terus gimana sama pernikahan kita, Mas? Tanya Susan. Nikah? Dalam kondisi kayak gini, kamu sempat-sempatnya mikirin nikah? Ujar Andi dengan kesal. Tapi Mas, sampai kapan kita kayak gini? Kamu udah janji mau nikahin aku loh. Ujar Susan. Udah, rencana pernikahan kita batalin aja. Lagian aku sekarang jadi pengangguran. Jawab Andi. Hah? Batal Mas? Gak bisa gitu dong Mas. Kata Susan. Pokoknya kita gak jadi nikah. Mas, aku ngerasa ada yang aneh. Kata Susan. Apanya yang aneh? Tanya Andi. Ya, aneh. Tiba-tiba aku digangguin hantu. Terus badan aku jadi gatal-gatal. Dan sekarang kamu dipecat dari kantor. Apa semua ini gak aneh buat kamu? Jangan-jangan ini ulah Ani lagi. Katanya. Apa? Ani? Gak mungkin Ani percaya gituan. Udahlah, gak usah bahas dia. Sekarang aku mau fokus cari kerja. Dan mungkin aku bakal jarang datang kemari. Ujar Andi. Aku takut banget Mas kalau sendirian. Gimana kalau hantu itu muncul Mas? Aku takut. Ujar Susan. Udahlah, aku gak percaya sama yang gituan. Mana ada yang namanya hantu. Mending aku pulang aja. Kamu bukannya bikin aku seneng, malah nambahin beban pikiran. Ujar Andi dengan kesal. Ya udah terserah. Jawab Susan. Tak lama setelah perbincangan mereka, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Susan pun segera membuka pintu rumahnya. Oh, Pak RT, ada apa Pak? Saya mewakili para warga, meminta kalian untuk pergi dari desa ini. Ujar Pak RT. Hah? Pergi dari desa ini, Pak? Memang kami salah apa? Tanya Susan. Kalian berdua melakukan zina di sini. Kami nggak mau desa ini kena sial gara-gara kalian. Cepat, kalian pergi sebelum saya habis kesabaran. Jawab Pak RT. Baiklah Pak, kami akan meninggalkan desa ini. Ujar Susan. Mereka segera mengemasi barang-barang mereka untuk pergi dari desa. Di rumah Ani. Kak, menurut kakak Pak Brian gimana orangnya? Tanya Titin. Dia? Kenapa tiba-tiba kamu nanya soal Pak Brian? Ujar Ani. Udah, jawab aja kak, aku penasaran aja. Jawab Titin. Dia pria yang baik, sopan, lemah lembut, gak sombong, rendah hati dan juga tampan.
ujar Ani sambil tersenyum. Dari senyuman kakak, kayaknya kakak suka sama Pak Brian ya? Goda Titin. Enggak kok. Lagian, mana suka Pak Brian sama wanita kayak aku. Mana sekarang aku janda lagi. Aku yakin Pak Brian itu suka sama kakak. Cuman gak berani aja ngomong. Aku yakin dia orang yang baik, gak mandang status. Lagian, emang apa salahnya kalau janda? Lagian, kakak jadi janda bukan karena kesalahan kakak. Tapi Kak Andi aja yang kurang ajar sama pelakor yang gak tahu diri itu. Udah, jangan bahas dia lagi. Kakak mau memulai hidup kakak yang baru, kata Ani. Titin hanya tersenyum mendengar perkataan kakaknya itu. Dia merasa memiliki kesempatan yang bagus untuk mendekatkan mereka berdua. Pokoknya mereka harus lebih dekat lagi. Siapa tahu kan Pak Brian jadi kakak ipar aku dan jadi suami yang baik buat Kak Ani, pikir Titin. Ani sebenarnya juga menaruh hati kepada Brian, namun ia merasa tak layak untuknya. Mana mungkin seorang bos perusahaan besar, kaya raya, tampan dan mapan, mau sama aku, yang wanita sudah jadi janda. Belum lagi kalau dia tahu aku nyantet Susan. Apa yang akan dia pikirkan? Pasti dia bakal ilfil sama aku, ujar Ani dalam hati. Iya, aku penasaran dengan kabar Susan. Sehancur apa dia sekarang? Sebaiknya aku ke rumahnya aja, sambung Ani. Ani segera pergi menuju rumah Susan. Dia tidak sabar melihat kondisi perebut suaminya itu. Namun setelah tiba di sana, ia terkejut karena tidak ada orang di sana. Ia pun menanyakan kabar Susan kepada tetangga Susan. Maaf Bu, orang yang tinggal di sini kemana ya? Kok nggak ada? Tanya Ani. Oh, Susan, dia sudah diusir sama Pak RT. Jadi dia nggak tinggal di sini lagi. Emang ada perlu apa, Mbak sama Susan? Tanyanya. Hah? Susan diusir dari sini? Ini baru permulaan saja, Susan. Kamu akan lebih menderita dari ini, ujar Ani dalam hati. Oh iya Mbak. Mbak tahu nggak kenapa mereka diusir dari sini? Tanya tetangga. Nggak tahu, emangnya ada apa? Jawab Ani. Susan diusir karena ketahuan melakukan hubungan suami istri, padahal mereka belum memiliki ikatan. Singkat kata, mereka melakukan zina, jelasnya. Apa kalian melihat secara langsung saat mereka melakukannya? Tanya Ani. Iya Mbak, lagi pula bukan pertama kali kami melihat mereka berjumpa mesra. Mereka bahkan sering melakukannya di tempat yang sepi. Mas Andi, ternyata kamu sudah benar-benar berubah sekarang. Tak kusangka, kamu yang dulu seorang pria yang sopan dan gak neko-neko, sekarang malah melakukan hal serendah ini. Sekarang sudah waktunya aku mengubur kenangan kita dalam-dalam, Mas, ujar Ani dalam hati. Mendengar penjelasan dari tetangganya itu, Ani merasakan kesenangan yang luar biasa. Dalam kebahagiaannya itu, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Susan. Ngapain nih orang nelpon aku? Halo? Halo Ani, kamu pasti yang ngelakuin ini semua kan? Ucap Susan. Maksud kamu apa nuduh aku kayak gitu, hah? Ujar Ani. Udahlah Ani, gak usah sok polos. Aku tahu semua ini tuh gara-gara kamu kan? Kamu mau balas dendam ke aku kan? Kata Susan. Emang kalau iya kenapa? Kamu mau marah? Sekarang kamu harus belajar buat gak ngerebut hak orang. Oh iya, gimana rasanya? Ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya.
ujar Ani sambil tertawa. Sialan kamu Ani, lihat saja, aku bakal balas semuanya, ujar Susan sambil menyudahi percakapannya. Coba aja, aku bakal terus buat kamu menderita sampai dendamku terbalaskan. Tiba-tiba Brian menelpon Ani. Halo, ada apa Brian? Ani, kamu lagi ada waktu nggak? Tanya Brian. Kebetulan aku lagi gak sibuk. Emangnya ada apa? Tanya Ani. Kalau kamu mau, aku mau ajak kamu ketemuan di restoran. Gimana, kamu keberatan gak? Ujar Brian. Oke, kamu chat aja lokasinya, jawab Ani. Oke, aku tunggu ya. Ani pun segera pergi menuju tempat yang alamatnya sudah dikirim oleh Brian. Setelah tiba di sana, Ani terkejut melihat Brian yang berdiri menunggunya sambil membawa buket bunga mawar merah. Begitu Ani sampai di depannya, Brian langsung menyatakan cintanya. Ani, maukah kamu menjadi istriku? Aku yakin kamu adalah wanita terbaik yang diberikan Tuhan untukku, ujar Brian. Ani dia membisu. Ia bingung harus berkata apa. Ia memanglah menyukai Brian, namun Ani masih dihantui kenangan masa lalunya. Maaf Brian, aku gak bisa, jawab Ani. Tapi kenapa Ani? Apa alasanmu menolakku? Apakah aku tidak pantas untukmu? Ujar Brian. Bukan, tapi aku yang tak pantas memilikimu, ujar Ani sambil berlari meninggalkan Brian. Tunggu Ani, ujar Brian mencegah Ani pergi sambil menggenggam tangannya. Ani, aku tahu kamu pasti masih terbayang akan masa lalumu, tapi aku akan berusaha untuk membahagiakanmu, sambung Brian. Maaf, tapi aku belum bisa menjawabnya, jawab Ani sambil melepas genggaman tangan Brian. Aku akan menunggu jawaban darimu Ani, ujar Brian. Tak terasa air mata Ani terjatuh. Ia merasa bingung harus berbuat apa. Di satu sisi ia mulai mencintai Brian. Di sisi lain Ani masih trauma dengan masa lalunya. Maaf Brian, aku memanglah mencintaimu, tapi aku takut masa laluku terulang kembali, ujar Ani dalam hati. Ani yang merasa bersedih berjalan menuju sisi jalan. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak Ani dengan keras. Ani terjatuh dengan darah yang mengucur membasahi tubuhnya. Brian yang tak sengaja melihatnya tertabrak segera membawanya ke rumah sakit. Ani, bertahanlah Ani, aku mencintaimu, jangan tinggalkan aku Ani, ujar Brian dengan khawatir. Brian membawa Ani ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya. Sepanjang jalan ia mengkhawatirkan keadaan Ani. Hingga beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Segera Ani dibawa masuk ke dalam untuk segera ditangani. Maaf Pak, mohon tunggu di luar, ujar dokter. Baik dok, jawab Brian. Yes, rencanaku mencelakai Ani berhasil. Selamat tinggal kawanku tercinta, ujar Susan sambil tertawa kegirangan. Tanpa Susan sadari, ada mobil truk yang sedang melaju kencang di hadapannya. Truk itu pun menabrak mobil Susan hingga membuat mobilnya terpental beberapa meter. Susan yang sekarat itu melihat sosok hantu berwajah seram itu lagi. Pergi kau dari sini, ujar Susan sambil berusaha mengusir hantu itu dengan segenap tenaga yang tersisa. Namun hantu itu terus mendekat, berusaha untuk mencekik leher Susan. Susan berusaha meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar suaranya. Hantu itu pun mencekiknya
hingga membuat nyawa Susan melayang. Sedangkan di rumah sakit, tak terasa sudah 1 bulan lamanya Ani dirawat di rumah sakit. Ani yang sedang dalam keadaan koma, bermimpi melihat sosok wanita yang mirip dengannya sedang disiksa di neraka. Ampun, panas, ampun, apa salahku hingga aku disiksa seperti ini? Ujar Ani. Kamu sudah bersekutu dengan jin. Kamu sudah menduakan Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Berikan aku kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ujar Ani. Tiba-tiba, Ani mendengar suara lantunan ayat kursi Al-Quran. Lantunan ayat itu menuntunnya menuju cahaya putih yang menyilaukan mata. Hingga Ani pun tersadar dari komanya. Ia melihat adiknya yang sedang membacakan Al-Quran untuk kesembuhannya. Ani menangis mengingat mimpi yang dialaminya. Kak, ada apa kak? Kenapa kakak menangis? Apa ada yang sakit? Ujar Titin. Aku mimpi sesuatu yang sangat menyeramkan. Ujar Ani sambil menangis. Mimpi apa kak? Tanya Titin. Aku mimpi sedang disiksa di neraka. Jawab Ani. Apa? Kok bisa? Tanya Titin. Sosok itu mengatakan, aku disiksa karena sudah bersekutu dengan jin dan menduakan Allah. Jawab Ani. Kok bisa? Memangnya apa yang kakak lakukan? Aku yakin mimpi itu adalah sebuah pertanda kak. Coba jujur padaku. Mungkin aku bisa membantu kakak. Ujarnya. Sebenarnya aku pernah pergi ke dukun untuk menyantet Susan. Bantu aku, Tin. Aku takut. Ujar Ani. Tenang dulu ya, Kak. Kita bakal cari solusinya bareng. Ujar Titin. Bagaimana kalau kita hubungi seorang ustadz buat bantu kamu? Kebetulan aku ada kenalan seorang ustadz. Ujar Brian. Kak Brian? Sejak kapan di sini? Ngagetin aja deh. Ujar Titin. Maaf, tadi aku baru dari kantin. Aku kesini karena tadi perawat ngasih tahu kalau Ani sudah sadar. Makanya aku cepat-cepat untuk kesini. Jawab Brian. Brian, jadi kamu dengar kita ngomong apa tadi? Tanya Ani. Iya, dan aku juga tahu kalau ternyata kamu sudah menyantet Susan. Sambung Brian. Apa kamu masih mau sama aku setelah kamu tahu perbuatanku? Tanya Ani. Aku terima kamu apa adanya. Setiap manusia pasti punya kesalahan dan kekurangan. Begitu juga aku. Aku ingin jujur sama kamu. Kalau dulu aku pernah meninggalkan istriku demi wanita lain. Tapi sekarang aku sudah menyadari kesalahanku dan ingin memperbaiki semuanya. Ujarnya. Siapa wanita itu? Tanya Ani. Dia adalah sahabatmu Susan. Dan mungkin karena itu dia menjadi iri dengan rumah tanggamu bersama Andi dan merebut suamimu. Brian menjelaskan. Apa kamu sudah meminta maaf padanya? Sebaiknya kita berdua minta maaf kepadanya atas kesalahan yang sudah kita lakukan padanya. Ujar Ani. Sepertinya kita sudah terlambat. Susan sudah meninggal akibat kecelakaan 1 bulan yang lalu. Tepat setelah kejadian kamu tertabrak mobil. Dan setelah polisi memeriksa CCTV yang berada di tempat itu, ternyata Susanlah yang menabrakmu waktu itu. Ujar Brian. Ani terdiam mendengar penjelasan dari Brian.
Ia tidak tahu harus apa. Ani, apa kamu masih mau berhubungan denganku setelah kamu mendengar tentang masa laluku? Tanya Brian. Entahlah, aku masih bingung dengan apa yang aku dengar barusan. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, pinta Ani. Baiklah, aku akan menunggumu. Katakan padaku kapan saja kamu ingin bertemu denganku. Aku akan datang. Beberapa hari kemudian, kondisi Ani mulai membaik. Ia pun berencana pergi berziarah ke makam Susan. Namun tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani pun segera membuka pintu. Dan begitu membuka pintunya, terlihat seorang ustadz muda tersenyum kepadanya. Ia pun mempersilahkannya untuk masuk. Silakan masuk Pak Ustadz, ujar Ani. Terima kasih. Maaf, saya boleh bertanya, apa mbak yang namanya Ani? Iya, kok Pak Ustadz tahu? Tanya Ani. Saya dimintai tolong oleh Brian untuk datang kemari. Insya Allah saya akan membantu Mbak Ani. Sebelumnya boleh saya tahu permasalahannya? Tanya Ustadz. Saat saya sedang terbaring koma, saya bermimpi sedang disiksa di neraka Pak Ustadz. Sebenarnya saya pernah menyantet teman saya Pak Ustadz. Tolong bantu saya ingin bertaubat. Astagfirullah. Sebaiknya saya meruqyah Mbak, agar Mbak bisa terlepas dari perjanjian dengan jin. Baiklah Pak Ustadz. Ustadz itu pun segera meruqyah Ani dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah beberapa ayat dibacakan, Ani mulai merasakan tubuhnya panas, seperti terbakar api. Jin yang ada dalam tubuhnya memberontak menolak untuk keluar dari tubuh Ani. Hentikan! Hentikan! Kalian tidak bisa mengeluarkanku dari tubuh wanita ini. Dengan izin Allah, keluarlah engkau wahai jin. Setelah sekian lama proses ruqyah, Ani pun memuntahkan cairan, tanda jin sudah keluar dari tubuhnya. Mbak, proses ruqyah ini selesai. Namun saya sarankan agar Mbak lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maafkanlah orang yang menyakiti Mbak, dan minta maaflah jika Mbak melakukan sebuah kesalahan, serta hilangkan dendam yang ada di hati, agar hati menjadi bersih dan hidup Mbak menjadi tentram. Jangan Mbak mendekati yang namanya musyrik ataupun pergi ke dukun, karena konsekuensinya sangat berat. Dan satu lagi, segeralah melakukan sholat taubat Mbak. Insya Allah Pak Ustadz, saya akan lakukan, ujar Ani. Setelah melaksanakan sholat taubat, Ani merasa hatinya lebih lapang dan damai. Ani pun menelpon Brian untuk berterima kasih atas bantuannya. Brian, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang aku bisa hidup lebih tenang. Bagaimana kalau besok pagi kita pergi ke makam Susan untuk mengziarahinya? Ucap Ani. Baiklah, balas Brian. Esok paginya mereka berangkat bersama. Susan, ini aku sahabatmu Ani. Aku datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu karena aku sudah menaruh dendam padamu dan menyantetmu. Dan aku juga sudah memaafkan kesalahanmu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosamu. Amin, ujar Ani. Susan, aku Brian. Aku juga mau minta maaf karena sudah menduakanmu dahulu. Semoga kamu tenang di alam sana. Amin. Mereka pun membacakan surat Al-Fatihah dan berdoa untuk Susan. Setelah selesai, mereka pun meninggalkan makamnya. Tak lupa, mereka menaburkan bunga dan menyiramnya dengan air. Setelah melakukannya, Ani merasa lebih tenang.
ia bisa melanjutkan hidupnya kembali. Dalam perjalanan pulang, Brian menepikan mobilnya, dan segera ia mengeluarkan cincin berlian sambil berkata, "Will you marry me?" Dan Annie pun menjawab, "Yes." Sambil tersenyum bahagia. Mereka melaksanakan pernikahan 1 bulan kemudian. Tak lama setelah mereka menikah, mereka dikaruniai buah hati yang mereka beri nama Ardi. Nama yang sama, yang ia berikan kepada anaknya yang sudah meninggal. Mereka hidup bahagia, tentram dan damai. Sementara di sisi lain, Andi masih menjadi seorang pengangguran dan hidup luntang-lantung di jalan. Karena ia sudah tak memiliki uang lagi. Ia pun berkata, "Jika saja aku tidak menduakan Ani dan menyakiti perasaan mereka, pasti aku tidak akan seperti ini." Pahitnya kehidupan akan terbayarkan dengan manisnya kebahagiaan, bertemu dengan cinta sejati. Begitu pula Ani, yang kini telah mendapatkan lelaki yang benar-benar mencintainya dan menerima apa adanya. Sekian kisah ini berakhir. Selesai. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.